Kami berharap supaya seluruh jemaat pemulihan dari berbagai tempat di desa manapun atau di luar kota, di luar negeri, kalau Anda sempat, selalu izinkan waktu untuk selalu mengikuti suara gembala. Karena ini akan membuat kita selalu keep in touch ya, selalu akan terhubung satu sama yang lain dalam spirit yang sama, energi yang sama, vibrasi frekuensi yang sama. Sehingga ini akan membuat optimal pertumbuhan spiritual kita dalam persekutuan kita. Karena berbicara tentang persekutuan itu tidak dibatasi dengan letak geografis. Persekutuan adalah suatu esensi supranatural, ilahi, yang bisa terkoneksi dari belahan dunia manapun saja. Kita satu di dalam roh yang sama, roh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu simak baik-baik setiap penjelasan firman Tuhan yang akan kita pelajari dari waktu ke waktu. Kita sudah menyelesaikan part 2 dari workshop ya, dan ini penting sekali karena kita membahas tentang 5 keinginan dasar dan 9 level dasar emosi ya, emosi. Nah, kita sudah bahas itu. Saya hanya ingin mengulangi ini sebagai review pengingat bagi kita semua untuk benar-benar kita serius mengatasi yang namanya keinginan, desire. Keinginan itu adalah sebenarnya nafsu. Tuhan memang memberikan kita keinginan-keinginan dalam kehidupan ini, tetapi kita harus bisa memanagenya dengan bijaksana. Karena keinginan itu adalah energi. Nafsu, lust is birth ya. Jadi nafsu itu justru menjadi penghalang bagi kita. Sama-sama energi justru energi yang tidak memberdayakan kita, yang menekan kita. Di mana ada keinginan, di sana pasti ada khawatir. Di mana ada keinginan, di sana ada perasaan kecewa. Di mana ada keinginan, pasti akan ada namanya ketakutan. Jadi semua terakumulasi di dalam keinginan. Apakah keinginan itu dilarang? Tidak, tapi kita harus bijak menggunakannya. Sama seperti api. Api itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga bisa membahayakan bagi keberadaan hidup manusia, keamanan manusia. Lalu apakah karena itu api membahayakan lalu kita mengatakan saya menghindari api, tidak menggunakan api? Tidak begitu, tetapi kita harus tahu menempatkan api itu pada porsi yang menguntungkan bagi kita. Demikian juga dengan keinginan. Kita harus menempatkan keinginan itu sebagai energi yang bisa memberdayakan kita. Karena, saya ulangi lagi, sekali lagi, di dalam keinginan itu terbungkus ada khawatir, ada takut, ada kecewa, ada gelisah, dan sebagainya. Karena itu nafsu. Dan nafsu itu berada di luar kita. Adalah seapa adanya di luar kita. Dia bukan kita itu sendiri. Ya, seperti halnya Anda melihat foto saya, video saya ini. Itu bukan saya. Itu adalah bagian luar daripada saya. Yang saya sejatinya ada di dalam saya. Nama saya bukan saya, itu hanya labeling ya. Jadi berkali-kali saya sering katakan bahwa tubuh juga itu cuma alat yang membantu eksistensi saya yang di dalam bisa terwujud di dalam kehidupan materi seperti gini ya. Sehingga ketika kita mati semuanya, maka tubuh kita akan kembali kepada tanah dan roh esensi yang di dalam kembali kepada Tuhan. Saya ingin mendasari membacakan firman Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, perhatikan ada kata keinginan, ada desire. Desire itu penting. Kalau manusia tidak punya keinginan, ya untuk apa kita hidup? Ingin mati pun juga itu keinginan. Dan keinginan itu tidak memberdayakan. Keinginan itu akan selalu menghambat kita untuk hal-hal yang baik. Nah, tapi bagaimana caranya sehingga keinginan ini bisa menjadi memberdayakan kita? Jelaskan dalam ayat ini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Berarti keinginan kita serahkan kepada Tuhan. Inilah alasannya kita bisa bergembira. Saya kasih contoh, kita ingin kaya, ingin punya uang, ingin naik jabatan, ingin lulus, ingin punya jodoh baik, ingin buka usaha, mengembangkan bisnis di mana-mana, ingin mempunyai relasi yang banyak, ingin. Pertanyaannya, bila keinginan tidak tercapai, apa yang muncul dalam hatimu? Kecewa bukan? Takut bukan? Gelisah bukan? Ingin punya uang banyak, maka kita mengorbankan seluruh waktu kita, bahkan keberadaan kita. Benar atau salah, yang penting tujuannya punya uang banyak. Apakah kita bisa tenang? Karena itu firman Tuhan mengatakan jangan ingin kaya. Kenapa? Karena kamu akan jatuh dalam berbagai macam masalah, kesusahan, menghalalkan segala cara. Dan itu Tuhan ingatkan kepada kita. Karena keinginan itu tidak memberdayakan. Berapa banyak di antara kita, karena keinginan kita nggak bisa tidur, ingin beli mobil, ingin punya rumah. Ada 5 keinginan dasar yang mendasari semua nafsu itu, yang perlu kita lepaskan, tidak boleh ada pada kita, dan kita serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi supaya jangan kita salah persepsi. Tuhan tidak melarang kita punya keinginan, karena setiap keinginan pasti ada tujuannya. Tujuan ini tidak boleh kita hilangkan. Hanya keinginan ini, karena keinginan akan selalu bersalutkan kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Berapa banyak orang tidak bisa tidur
karena memikirkan keinginannya. Kapan ya, kapan ya, kapan bisa terjadi. Bahkan banyak menggoncangkan iman. Kapan ya doaku dijawab? Kapan ya, kapan ya? Ini sudah setahun, ini sudah 2 tahun, ini 3 tahun. Kok tidak ada tanda-tanda? Maka mulailah goyang iman kita. Kita mencoba memaksakan kehendak kita supaya itu terjadi. Keinginan untuk disetujui, supaya itu bisa terjadi. Kalau tidak disetujui, lamaran kita, aplikasi kita, tidak disetujui, kita kecewa. Padahal, kita tahu bahwa semua keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Jadi bagaimana sikap yang paling baik untuk menyikapi ini? Saya akan mereview kembali dari part 2 workshop kita. 5 dasar keinginan yang tidak memberdayakan itu pasti ada pada setiap manusia. Suku bangsa apapun, berpendidikan atau tidak. Pertama, keinginan persetujuan. Semua manusia ingin disetujui. Ingin disetujui. Saya kasih contoh. Ketika Anda menyampaikan lamaran di sebuah perusahaan untuk bekerja, lamaran untuk bekerja, Anda ingin kan supaya lamaran itu disetujui. Pertanyaannya, yang menyetujui itu apa bisa Anda kontrol? Tidak, kita nggak bisa kontrol karena di luar kita. Ingat, sahabatku jemaat pemulihan, segala sesuatu yang di luar kita tidak bisa kita kontrol. Yang hanya bisa kita kontrol yang di dalam kita. Saya nggak bisa mengontrol mulut orang. Saya nggak bisa mengontrol pikiran Anda. Saya tidak bisa mengontrol kehendak Anda. Karena segala sesuatu itu di luar saya. Ya, yang saya bisa kontrol adalah diri saya sendiri. Saya berikan ilustrasi. Ada seorang yang sungguh sangat idealis, ingin merubah dunia. Dia berupaya bagaimana caranya untuk merubah dunia. Tetapi, pada akhirnya dia putus asa, kecewa. Ternyata tidak segampang itu merubah dunia. Lalu dia memperkecil, merubah negaranya. Country-nya, to change his country. Ya. Tapi ternyata, nggak bisa juga, sulit juga. Lalu dia mempersempit, mencoba merubah keluarga saja deh. Coba merubah keluarga, istri, anak-anak. Nggak bisa juga. Sulit sekali. Sampai satu ketika dia mulai mendapati, ternyata jika aku ingin terjadi perubahan di luar, aku yang harus berubah. Ya, change begin from you, from me, from us, inside us. Di dalam kita dulu yang harus berubah. 2 Korintus 5:17 mengatakan, barang siapa dalam Kristus, di dalam Kristus ya, inside of Christ, di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang roh di luar. Berarti yang harus berubah. Interchange perubahan itu di dalam kita. Perubahan itu di dalam kita. Nah, keinginan ini di luar kita. Jadi jangan pernah meletakkan harapanmu pada sesuatu yang di luar. Tetapi letakkanlah harapanmu pada sesuatu yang di dalam. Karena ada Kristus di dalam kita. Karena tubuhmu adalah bait Tuhan. Dan roh dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Nah, 5 keinginan dasar itu apa? Pertama, keinginan persetujuan. Ingin disetujui. Yang kedua, keinginan untuk diakui. Semua orang ingin diakui. Kenapa kamu berusaha beli mobil Pajero? Ya supaya diakuilah bahwa saya orang kaya. Anehnya, orang yang sudah kaya malah berlagak seperti orang miskin. Tapi orang yang belum kaya berlagak seperti orang kaya. Semua butuh pengakuan. Pengakuan untuk diakui cantik, diakui pintar, diakui rohani. Kalau itu ada pada kita, Anda akan kelelahan. Karena Anda berupaya untuk menampilkan dirimu bukan seapa adanya, tapi kamu memoles dengan filter berbagai macam masking, berbagai macam mask ini ya, topeng supaya dilihat. Maka nggak heran kan, dan semua beberapa media-media sosial itu FB tahu kebutuhan manusia, maka dibuat filtering supaya wajahmu kelihatan mulus, cantik, bibir merah, mata cipit tebal, yang tebal jadi cipit. Itu filtering dan suka orang banyak memakainya. Makanya di medsos itu semua banyak kepalsuan karena banyak filteringnya. Kita minta diakui. Dan kemudian keinginan berikutnya adalah keinginan rasa aman. Ya bagus, kita berhati-hati supaya kita memiliki keamanan. Tapi kalau itu terlalu serius, terlalu benar-benar keinginan menguasai kita, itu akan jadi beban. Ya, bagus kita berhati-hati. Dalam kehidupan ini perlu berhati-hati. Nah, jangan boros, supaya jangan kita sampai pada suatu ketika kita tidak memiliki uang. Pada waktu kebutuhan yang sangat insidentil, kita perlu uang, kita nggak punya duit lagi. Ya, itu perlu hati-hati. Tapi kalau keinginan rasa aman yang terlalu mendominasi itu berbahaya. Akhirnya muncul apa? Ketakutan. Ketakutan nanti kalau ini, jika itu. Dan semua persepsi-persepsi kita, persepsi negatif yang muncul, bayangan-bayangan negatif yang muncul. Jadi, ini benar-benar harus kita tangani. Keinginan persetujuan, keinginan diakui, keinginan memiliki rasa aman, lalu apa? Keinginan untuk mengontrol. Nah, ini berbahaya.
Kita ingin kontrol sesuatu yang di luar kita. Bahkan kita ingin kontrol orang, supaya orang itu ikut sama kita. Kalau orang itu tidak ikut sama kita, Anda akan kecewa. Ingin mengontrol suami, ingin mengontrol istri, ingin mengontrol keadaan, ingin mengontrol segala sesuatu di luar kita. Padahal kita sudah tahu di luar kita itu tidak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita mengontrolnya. Ya, kalau hujan ya hujan, kita nggak bisa kontrol karena kita bukan Tuhan. Sekalipun kita pakai iman mau memberhentikan hujan, udahlah, jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Biarkanlah seapa adanya terjadi. Ya, kalau hari ini kamu lihat di FB, kamu lihat di WA, kamu lihat ini tayangan-tayangan yang tidak memberdayakan, yang tidak memberikan support bagi kita, ngapain? Biarin aja selewat apa adanya. Nggak usah kesal lah dengan tanggapan orang, karena kamu nggak bisa kontrol jempolnya. Dulu mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang jempolmu harimaumu. Kita nggak bisa kontrol mulut orang, kita nggak bisa kontrol jempol orang, biarkan siapa adanya. Nah sekarang kita tinggal kontrol hati kita. Kita kuasailah keadaan hati kita. Sebenarnya nggak ada masalah di dunia ini kalau kita bisa kontrol di dalam kita. Yang bermasalah sebenarnya karena kita tidak bisa mengontrol diri. Dalam buah-buah roh dalam Galatia itu yang terakhir disebut penguasaan diri. Penguasaan itu kontrol. Anda harus mengontrol. Kontrol lah dari dalam, maka semua akan aman. Kenapa orang tidak happy? Karena dia tidak bisa mengontrol di dalam. Kalau kita bisa mengontrol di dalam, maka kita akan bisa mengontrol segala sesuatunya. Percayalah bahwa kedamaian itu ada, bahagia itu ada, berkat itu ada di dalam kita. Yang terakhir, yang kelima adalah keinginan untuk mengubah. Nah ini yang mirip-mirip dengan kontrol. Kita ingin mengubah. Mengubah harus begini, mengubah keadaan, mengubah situasi, mengubah orang. Gak bisa. Bahkan anakmu pun gak bisa kamu rubah. Kamu gak punya hak untuk mengubah dia. Dia satu personal. Dia punya pribadi tersendiri. Karena itu dalam menangani anak-anak saya tidak pernah berupaya untuk mengubah mereka. Saya hanya memberikan pandangan. Biarlah mereka berpikir, menganalisa, menalar, kemudian menyelami, mempertimbangkan, biarlah kesadaran mereka. Saya hanya menggugah kesadaran, tapi tidak punya niat untuk mengubah. Karena nggak mungkin saya bisa mengubah. Sekalipun anak saya masih kecil, saya nggak bisa mengubah. Ataupun nanti mereka sudah bertumbuh besar, semakin besar, justru makin kita tidak bisa mengubah. Di sini letak persoalan, kadang-kala orang tua memakai otoriternya. Dia memaksa anak untuk berubah. Tahukah apa yang terjadi? Penolakan dari anak. Dia memberontak, dia melawan, dia tinggalkan rumah, maka dia menjadi lebih jahat daripada harapan Anda. Mereka tidak segan-segan, mereka berkumpullah di komunitas yang bisa menerima mereka. Yang mereka menerima mereka seapa adanya. Anak-anak deker, anak-anak geng. Kenapa geng-geng motor banyak? Mereka sadis loh dalam mencelakakan korbannya. Wah, nggak heran loh, mereka berani, padahal masih anak-anak remaja. Mereka menggunakan parang, bahkan membunuh. Kenapa? Karena berangkat dari keluarga yang mencoba mengubah mereka. Mereka lari dari rumah. Mereka justru merasa diterima dalam geng mereka. Karena geng mereka tidak menuntut apa-apa, menerima mereka seapa adanya. Coba kalau rumah kita bisa membuka hati orang tua, menerima seapa adanya anak kita. Tidak bermaksud untuk mengubah, tapi berikan mereka pandangan-pandangan kesadaran. Dan saya percaya, satu ketika mereka akan tersentuh rasa, dan mereka akan berubah. Itu penting sekali. Jangan mencoba mengubah. Karena kita tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk mengubah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengubah keadaan. Nah, dari kelima hal itu, saya ulangi lagi, keinginan dasar, 5 keinginan dasar Anda harus bebas darinya. Keinginan persetujuan, keinginan diakui, keinginan memiliki rasa aman, keinginan menguasai, mengontrol, dan yang terakhir, keinginan untuk mengubah. Caranya gimana? Akui kalau itu punya. Kalau kamu punya keinginan itu, ya akui, ya sudah. Dan lepaskanlah semuanya. Apapun yang terjadi, serahkan ke Tuhan saja. Bukan apatis ya. Bukan pesimis, tidak. Bukan kita masa bodoh, tidak. Tujuan kita yang tidak boleh kita rubah. Tetap tujuan itu ada. Tapi keinginan pada tujuan itu, keinginan itu adalah energi yang negatif. Itu kita serahkan ke Tuhan. Jadi ketika keinginan kita itu tidak tercapai, Anda tidak kecewa. Dan ketika keinginan itu tercapai, terjadi, Anda tidak sombong. Karena Anda sudah akui, semua dari Tuhan. Maka dengan sikap-sikap seperti ini, kita akan menjalani kehidupan dengan penuh tenang, bahagia, damai, tanpa beban.
tidur akan nyenyak. Kenapa orang nggak bisa tidur nyenyak? Keinginannya banyak. Saya pernah mengalami situasi seperti itu sampai saya menjadi kayak putus asa dalam hidup ini, hopeless ya. Kayak kosong, apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Ini tidak menguntungkan, energi ini ada pada saya. Ketika saya analisa, saya mulai melakukan perenungan mendalam, ternyata keinginan saya itu berlayar-layar, banyak sekali. Ini yang menyedot energi saya. Ingat, saudaraku, keinginan itu menyedot energi. Menyedot sehingga kita bisa menjadi burn out, jadi kering, nggak punya apa-apa, lowbat. Ada uang tapi nggak bahagia, ada jabatan tapi ya nggak happy. Banyak yang menjadi seperti gitu. Burn out. Ya, jadi kita hati-hati dalam hal ini. Doa saya bagi seluruh jemaat pemulihan yang mengikuti workshop ini, tinggal satu lagi part ketiga nanti. Tolong praktekkan, tolong pelajari, tolong terapkan. Karena itu juga untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak tenang, sulit kita berhubungan dengan Tuhan. Dalam 1 Petrus dikatakan di sana, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau orang mendua hati dalam Yakobus pasal 1 ayat 8, orang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Jadi untuk mendapat ketenangan dan tidak mendua hati, maka kita harus tahu melepaskan keinginan-keinginan yang tidak memberdayakan tadi. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita. Jangan lupa subscribe, supaya kalau ada video baru, Anda dapat notifikasi. Dan jika ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman handetolan yang lain. Ya, walaupun ini sifatnya internal bagi jemaat JKI Pemulihan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Indonesia, tapi ini saluran ini adalah saluran dipublikasikan di YouTube. Jadi semua orang punya kesempatan, punya hak untuk menyukai atau tidak menyukai. Dan kiranya Tuhan memberkati. Doa saya bagi kita semua, Anda bahagia, sehat, hidup berkelimpahan.